Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku membuat donat dengan dough 17 gram. Satu dusnya isi 6, aku jual 20.000 ya. Walaupun menggunakan dough kecil, tapi hasil donatnya ini tuh manul-manul banget ya. Dan pastinya super lembut. Mau tahu bagaimana resep dan juga cara membuatnya? Tonton videonya dari awal sampai akhir. Dalam wadah, masukkan 350 gram tepung terigu. Aku pakai full terigu protein tinggi. Lalu tambahkan dengan 45 gram gula pasir, 25 gram susu bubuk, 5 gram ragi instan, 1 gram bread improver. Untuk bahan keringnya ini diaduk rata terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur rata, lalu tambahkan dengan 2 butir telur. Kalau ditimbang berat telur tanpa cangkang seberat 100 gram. Selanjutnya, tambahkan dengan air super dingin, kurang lebih beratnya 120 gram. Untuk air esnya ini tidak aku masukkan semuanya ya, untuk berjaga-jaga supaya adonannya tidak kelembekan. Lanjut ini diuleni ya hingga adonannya setengah kalis. Untuk menguleni adonannya, di sini aku menggunakan stand mixer menggunakan kecepatan nomor 2. Di mixer kurang lebih selama 5 menit. Di tahap ini kalau dirasa adonannya masih kurang cairannya, bisa ditambahkan per 1 sendok makan ya. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah kalis ya. Bisa dimatikan stand mixernya terlebih dahulu. Lalu tambahkan dengan 35 gram margarin dan juga 3 gram garam. Lanjut diuleni hingga adonannya kalis elastis menggunakan kecepatan nomor 3 dan juga nomor 4 kurang lebih selama 15 menit ya. Oke teman-teman, ini adonannya sudah kalis elastis, bisa dimatikan stand mixernya. Terlihat ya adonannya itu benar-benar mulus dan juga licin. Cek juga kekalisan adonan dengan membentangkan adonannya hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek. Nah ini yang dinamakan kalis elastis ya. Untuk langkah selanjutnya, pindahkan adonannya ke alas kerja. Kemudian bulatkan dan padatkan adonannya untuk membuang gas dan juga meminimalisir adonannya cepat mengembang. Olesi tipis juga permukaan adonannya menggunakan minyak goreng supaya tidak kering. Tanpa di resting, langsung aja adonannya dibagi dan juga ditimbang. Dengan dough 17 sampai 18 gram ya. Setelah semua adonannya dibagi dan juga ditimbang, untuk langkah selanjutnya adonannya dironding. Rounding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Bagian bawahnya juga harus terkunci dengan rapat ya, supaya ketika digoreng nanti adonannya tidak bocor. Lakukan cara meronding yang teman-teman bisa, tapi pastikan adonan yang sudah dironding itu benar-benar padat dan juga mulus. Setelah semua adonannya dironding, untuk langkah selanjutnya yaitu di resting. Taburi terlebih dahulu menggunakan tepung terigu ya, supaya kelembapannya tetap terjaga. Resting di dalam box tertutup dengan rapat, kurang lebih selama 20 sampai 25 menit. Oke teman-teman, ini setelah aku resting kurang lebih selama 20 menit ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencetak. Cetak secara berurutan ya, dari adonan yang pertama kali dironding. Untuk mencetak adonannya, di sini langsung aku bolongi menggunakan tangan. Seperti ini ya hasilnya. Adonan yang sudah dibolongi kemudian letakkan pada alas kue seperti ini. Nah ini gunanya untuk mempermudah saat menggorengnya nanti. Cetak adonan secara berurutan ya, sampai semuanya habis. Setelah semua adonannya dicetak, untuk langkah selanjutnya adonannya di-proofing. Di-proofing dengan ditutup plastik seperti ini, di-proofing sampai adonannya mengembang 2 kali lipat ya.
Nah, untuk waktu proofing tidak bisa berpatokan dengan waktu, sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau cuaca sedang dingin, waktu proofing berjalan lebih lambat. Terlihat ya adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Sebelum adonannya digoreng, nah ini aku mau angin-anginkan ya. Diangin-anginkan supaya permukaannya itu kering, jadi kalau digoreng itu tidak beruntusan. Digoreng dengan minyak yang panasnya sudah stabil ya, dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Menggoreng donat juga jangan dibolak-balik ya, cukup 1 kali maksimal 2 kali balik supaya donatnya tidak menyerap minyak. Kalau donat sudah coklat di kedua sisinya, lalu angkat dan tiriskan. Saat meniriskan donat, pastikan dihentakkan sedikit ya, supaya white ringnya itu tidak terlalu merosot. Setelah semua donatnya digoreng, tunggu dingin baru bisa diberi topping ya. Untuk topping donat kali ini aku menggunakan glaze dengan berbagai macam varian rasa. Untuk rasa coklat dan juga rasa susu aku pakai dari Colata. Sedangkan untuk rasa strawberry dan juga green tea ini aku pakai dari Dunia ya. Dan juga ada berbagai macam topping yang digunakan ya. Untuk cara menghiasnya bisa teman-teman lihat seperti di video, atau dihias sesuaikan dengan selera ya. Untuk satu resep yang aku bagikan kali ini menghasilkan 34 sampai 35 donat dengan dough 17 sampai 18 gram ya. Untuk harga jualnya bisa menyesuaikan dengan modal yang dikeluarkan karena pastinya harga bahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.